Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita kisah mistis Sentot dan Edi ketika mendaki Gunung Ungaran. Sebenarnya ada sedikit kesalahan ya. Seharusnya cerita Sentot dan Edi ini kita upload di Ada Apa Gerangan 2. Tapi ternyata malah terupload di Ada Apa Gerangan yang satunya ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita lanjutkan di sini aja. Toh sama aja kan? Dan bagi yang ingin menyimak episode-episode sebelumnya ketika pertama kali Sentot ditemukan, tepatnya ketika pendakian pertama kali Edi, Ali, dan Tobil, bisa kalian simak di aplikasi Noise yang linknya sudah kita taruh di deskripsi ya. Ya sudah, kita langsung saja lanjutkan cerita mistis dari Edi dan Sentot ini. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Di barisan depan, perasaan Ahmad semakin gelisah ketika samar-samar dia mendengar suara gemerincing gelang kaki yang terdengar dari kabut yang masih menebal siang itu. Ahmad mulai terlihat gusar karena sejak tadi mereka tak kunjung tiba di air terjun yang berada sebelum di pos 2. Padahal jika menilik waktu tempuh, seharusnya mereka sudah sampai di air terjun. "Don, benar kan jalannya? Tadi nggak ada salah belok kan?" tanya Ahmad lirih mengagetkan Doni. Belum sempat Doni menjawab, Indah dan Winda menyahut dari belakang. "Ahmad, Doni, gimana? Masih jauh nggak nih? Udah capek, lapar lagi dari tadi nggak sampai-sampai," tanya Indah dengan ketus. "Iya nih, mana jalannya dari tadi kayak muter-muter," sahut Winda juga. Suasana memanas saat itu. Bahkan Ahmad yang biasanya tenang juga ikut kesal karena teman-temannya. "Mat dan teman-teman yang lain, tenangkan pikiran, jangan pakai kepala panas. Kita naik lagi sedikit, cari tempat nyaman, baru kita duduk dulu sejenak," kata Edi yang melihat kondisi rombongan yang jalan bersamanya semakin panas bertikai. Semua pun mengiyakan ucapan Edi dan mencoba sedikit bersabar. Mereka pun berjalan menanjak lagi hingga mendapati tanah landai. Mereka semua pun duduk ditemani kabut pada sore hari itu. "Mat, kau yakin tadi kita tidak salah belok kan?" tanya Doni. "Enggak, saya yakin 100% kita di jalur yang benar. Hanya saja dari tadi kita seperti berputar-putar," kata Ahmad sambil memegang kepalanya. "Sabar, sekarang yang lain minum dan makan snack dulu. Sementara biar aku observasi dulu jalur di depan. Setauku jalur gunung ini nggak ada cabang sebelum sampai di pos 3. Ucap Edi menenangkan suasana. Edi yang mungkin dari segi usia adalah yang paling tua dari rombongan di sana, mencoba bersikap lebih bijak menghadapi masalah. Apalagi dengan pengalamannya di Lawu, seolah sudah menempanya menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menyikapi segala permasalahan. "Wah, kau kelihatan kere banget, Ed. Cocok jadi kepala desa." "Keren kali, Tot. Masa kere? Ayo, ikut aku. Kita observasi jalur ke depan." "Ayo, Ed. Aku akan menjagamu." "Gak usah gaya-gayaan kamu, Tot. Orang kamu baru dengar cerita macan aja langsung lompat minta gendong." Edi kemudian berjalan ke depan bersama Sentot. Tidak lupa memberi tanda pada setiap pohon yang dilaluinya menggunakan tali yang selalu disiapkannya dalam karirnya, supaya dia tidak kehilangan jejak ketika kembali. Edi terus berjalan ke depan, diikuti Sentot di belakangnya persis. Kabut semakin pekat, padahal baru jam 3 sore. Jarak pandang mungkin hanya 3 meteran, selebihnya hanya kabut pekat. Edi masih sibuk mengikatkan tali rafia merah di beberapa ranting yang ia lewati sebagai petunjuk jalan. Tidak ada rombongan pendaki lain yang melintas di jalur tersebut. "Kamu jalan di depanku, Tot, biar aku bisa mengawasi kamu,"
kata Edi sambil menoleh ke belakang. Namun ternyata tidak ada Sentot di belakangnya. Loh, Tot, kamu kemana, Tot? Waduh, nih bocah malah ngilang. Kebiasaanmu di Gunung Lawu, jangan dibawa di sini, Tot. Beda gunung. Edi bergegas kembali karena dia pikir Sentot tertinggal di belakang. Dia mengikuti jalur tali yang ia buat sebelumnya. Namun, tak juga ditemukannya Sentot ada di jalur. Apa dia pipis ya? Tapi kok nggak bilang? Sementara itu di tempat Sentot berada, dia saat ini berhadapan dengan sesosok wanita berambut panjang yang panjangnya sampai ke tanah. Wajah sosok itu tak terlihat karena tertutup rambut. Dia duduk di sebuah ayunan yang terbentuk dari akar gantung sebuah pohon. Sementara Sentot berdiri tepat di depannya, di atas batu yang di bawahnya mengalir aliran air deras. Rupanya kau yang mengganggu perjalanan kami ya? Kau pikir aku tak takut sama kamu, ha? Ucap Sentot memberanikan diri. Wanita itu hanya diam sambil terus berayun. Ditanyain malah asik ayunan. Gantian dong ayunannya. Jangan berani macam-macam di sini, anak Lawu. Terdengar sebuah bisikan yang amat jelas di telinga Sentot. Aku nggak pernah macam-macam. Aku hanya mengantar temanku mendaki ke sini. Kenapa aku diganggu? Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sentot. Malah terdengar tawa melengking dari sosok wanita itu. Apakah mereka tidak suka keberadaanku hingga kami diganggu? Tanya Sentot dalam hati. Sentot terjebak di tempat yang ada entah di mana. Tempat yang berkabut tebal di tengah hutan. Dalam kebingungannya, Sentot mencoba berpikir bagaimana caranya keluar dari tempat tersebut. Karena seingatnya, sebelumnya ia berjalan di belakang Edi yang sedang sibuk memberi tanda tali di semak-semak. Namun tiba-tiba Edi menghilang, berganti dengan sosok wanita berpakaian hitam berambut panjang. Wanita itu berjalan dan Sentot mengikutinya hingga sampai di tempatnya saat ini. Dalam lamunannya, tiba-tiba dari arah atas jalur yang ada di sebelah kanan, ada seorang pendaki yang turun. Tapi anehnya, pendaki itu tidak membawa tas gunung. Dia hanya memakai baju biasa dan menggunakan sandal jepit. Umurnya mungkin seumuran anak SMA. Pemuda itu turun menghampiri Sentot. Namun anehnya, setiap tempat yang dilewati pemuda itu menjadi terang, seolah menyapu kabut yang menyelimuti tempat tersebut. Hingga akhirnya, pemuda berkulit putih dan berparas rupawan itu sampai di depan Sentot persis. Gak disangka ketemu putra Lawu di sini. Aku bukan putra Lawu, aku putranya Biung. Mendengar itu, pemuda tersebut hanya tersenyum. Dengarkan ini baik-baik. Bakat saja tidak cukup. Kau juga harus melatihnya. Apa maksudmu? Maksudnya, kau tunggu di sini. Aku panggilkan sahabatmu. Kau kenal sama Edi? Ya kenal lah, orang kami itu satu eyang. Hah? Jadi kau saudaranya Edi? Iya, dari Nabi Adam. Oh iya, aku titip sesuatu ya. Nanti kasih ke temanmu. Bilang kepadanya, benda ini juga akan berguna kalau digunakan dengan baik, apalagi manusia. Sahut pemuda itu sambil memberikan sebuah benda kecil sebesar kelereng ke tangan Sentot. Lalu tertawa riang, kemudian melangkah pergi, diikuti kabut yang memudar seiring langkahnya. Tunggu di situ, jangan kemana-mana, teriak pemuda itu lagi. Suasana sekitar menjadi lebih jelas setelah pemuda itu pergi. Sentot memandang sekeliling, rimbunnya pohon, batu-batuan dan aliran air. Sepertinya dia berada di air terjun yang dimaksud sebelumnya. Sementara itu, Edi yang kelelahan dan kebingungan mencari Sentot istirahat di bawah sebuah pohon. Dia melihat dari arah atas jalur ada dua orang pria yang sedang turun. Setelah dekat, barulah jelas terlihat. Yang satu adalah seorang pemuda belasan tahun, sedangkan yang satunya mungkin berumur 40 tahunan. Ketika mereka berdua melewati Edi, tiba-tiba sang pemuda berkata, "Mas, udah ditunggu tuh adiknya di air terjun." Mendengar itu, Edi hanya bengong. "Udah buruan, tar hilang lagi anaknya."
Bismillah dulu makannya." Tanpa berhenti lama-lama, orang itu langsung kembali berjalan turun. Kemudian pria yang bersamanya heran dan bertanya, "Loh mas, kayaknya dari tadi kita nggak ketemu orang pas turun kan? Apa saya yang nggak ngeh?" Pemuda itu lalu nyengir sambil menutup hidung. "Mata Pak D aja yang nggak lihat. Kan manusia emang gitu, terlalu bergantung sama matanya. Dia lupa kalau di dunia ini terlalu besar kalau hanya dilihat dengan mata." "Masa sih mata saya nggak lihat kalau emang ada orang, apalagi anak di air terjun?" "Jangankan anak Pak D, orang kotoran manusia aja Pak D nggak lihat, main injek aja." Seketika pria itu kaget dan mengecek sepatunya. Benar saja, di sana ada bekas kotoran yang diinjaknya. "Kurang ajar, siapa sih manusia kurang ajar yang buang kotoran di jalan?" "Jangan salahin orang lain Pak D. Perbuatan orang lain itu tanggung jawabnya sendiri. Nah, kita diberi mata dan pengetahuan supaya berhati-hati dalam perjalanan. Seperti kehidupan, kita sendiri yang menentukan arahnya. Kotoran itu hanya ujian, sebisa mungkin menghindarinya. Tapi kalau udah terlanjur keinjak, ya bersihin. Nanti di depan kita cuci. Bau banget. Sana-sana, jalan duluan." Pria itu masih berjalan, namun kali ini sambil berjinjit dan memikirkan kata-kata sang pemuda. Sedangkan Edi langsung kembali berjalan ketika pemuda yang ditemuinya sebelumnya berkata bahwa Sentot berada di air terjun untuk menunggunya. Langkah dia percepat karena Edi sangat mengkhawatirkan keadaan sahabat kecilnya. Ya, walaupun seringkali menjengkelkan dan berselisih, namun Edi sangat sayang kepada Sentot. Sekitar 15 menit berjalan, sampailah Edi di area air terjun, tempat yang biasa digunakan pendaki untuk mengisi perbekalan airnya ketika pendakian. Dan benar apa yang dikatakan pemuda tadi. Di sana ada Sentot yang sedang duduk di sebuah batu di atas aliran air. "Sentot, Edi, Tot, Ed, Tot, udah Ed, kan kita udah deket." "Kamu kok bisa sampai di sini Tot? Bukannya tadi kamu jalan di belakangku?" "Aku juga tidak tahu Ed, tapi sepertinya ada yang tidak suka aku di sini." "Siapa itu Tot? Kenapa mereka nggak suka kamu?" "Beberapa penghuni gaib gunung ini Ed. Aku juga tak tahu sebabnya, tapi sepertinya mereka tahu asal-usulku." "Tenang Tot, aku akan menjagamu." "Makasih Ed, kamu emang sahabat terbaikku. Kentutmu emang paling baik." "Tentu saja." "Oh ya Ed, ini ada titipan untukmu." Sentot memberikan sesuatu yang diberikan pemuda tadi. "Ini apa Tot? Kayak kenal bentuknya." "Nggak tahu, mungkin itu batu mustika." "Masa batu agak lembek begini? Hitam banget lagi." Karena penasaran, Edi kemudian meremasnya lalu menciumnya. Bau banget. Ini kotoran hewan Tot. Kurang ajar kamu ngerjain aku ya." "Bukan aku Ed, tapi pemuda yang kutemui itu. Dia titip itu sambil berpesan bahwa benda ini juga akan berguna kalau digunakan dengan baik, apalagi manusia." "Apa maksudnya?" "Entahlah." "Cuci tangan Tot, kamu tadi juga memegangnya kan?" "Nggak cuma aku pegang Ed, tapi juga ku jilat karena penasaran." Seketika Edi muntah mendengar ucapan Sentot. Mereka berdua pun membasuh tangan di aliran air yang ada di sana. "Ayo kita balik lagi ke bawah Ed, kasihan yang lain pasti menunggu." "Iya, kasihan Oca, pasti udah kangen sama aku." Sentot seketika langsung memicingkan matanya menatap Edi dengan tajam. "Ngapain lihat aku sampai begitu kamu?" Namun Sentot malah nyengir tanpa menjawab sepatah kata pun. "Ngapain kamu begitu? Mirip Ali kamu kalau begitu." Seketika Sentot langsung cemberut, lalu turun dari batu, kemudian jalan duluan meninggalkan Edi. "Dih, ngambekan kayak Ali." Mendengar itu tiba-tiba Sentot bernyanyi-nyanyi bahagia. "Ayo Ed, kita jalan, aku nggak ngambek kok. La 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 la." "Idih, labil banget, habis ngambek langsung nyanyi-nyanyi. Mirip Ali." Tiba-tiba sebuah tombak melayang ke arah Edi. Segera Edi menghindar sehingga tombak itu menancap di tanah dan menghilang.
Seketika Edi terduduk lemas di tanah, tidak percaya apa yang ia lihat. "Kamu mau bunuh aku ya, Tot?" "Maaf, Ed, aku nggak tahu. Tiba-tiba saja keluar tombak dari tanganku." "Gimana caranya, Tot?" "Kayak gini, Ed." Udah, Tot, udah. Nanti kena aku bisa almarhum di sini." "Oh iya, nanti nyusahin orang kalau di sini." "Kurang ajar kamu, Tot. Ayo turun." Mereka berdua lalu jalan beriringan menuruni gunung menuju ke tempat di mana teman-teman baru mereka menunggu. Sementara itu, di tempat Ahmad dan kawan-kawannya duduk menunggu Edi kembali, datang menghampiri seorang pemuda bersama pria parubaya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ahmad langsung berdiri dan menyalami pemuda tersebut. Dia sepertinya melihat apa yang tidak dilihat oleh teman-temannya. Pemuda itu hanya tersenyum dan berkata menghadap Doni, "Kalau mau yang aneh-aneh, mendingan turun daripada nyusahin yang lain." Doni seketika menjadi bingung atas apa yang dikatakan pemuda itu. "Kamu ngomong sama aku, Dek?" "Bukan, ngomong sama setan." Kemudian pemuda itu nyengir, "Ayo Pak De, kita turun." "Tunggu Mas, kita dari tadi jalan gak sampai-sampai. Apa Mas tadi dari arah puncak?" "Tunggu di sini aja Mas Ahmad. Nanti anak kecil sama Pak Lurah yang jemput kalian." Mendengar itu, Ahmad dan teman-temannya heran. Dari mana pemuda itu tahu nama Ahmad? Apakah dia mengenal Ahmad sebelumnya? "Saya turun duluan ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Ahmad dan teman-temannya serentak. "Mat, kamu kenal anak itu?" tanya Indah seketika. "Enggak, tapi sepertinya kita beruntung bisa ketemu dia." "Emang dia siapa?" "Aku nggak tahu pasti, tapi kayaknya bukan orang sembarangan. Kita tunggu aja Mas Edi di sini, seperti yang dia pesankan." "Tapi anak itu bilang kita disuruh nunggu anak kecil dan Pak Lurah." "Iya, mungkin Mas Edi yang dimaksud." "Mas Edi lurah?" sahut Doni. Ahmad hanya mengangkat bahunya tanda tidak tahu. Sekitar 15 menit kemudian, dari arah atas muncul Sentot dan Edi yang jalan sedikit berlari menghampiri rombongan Ahmad. "Gimana Mas Edi? Apa ketemu jalannya?" tanya Ahmad yang langsung menyambut Edi. "Ketemu, kita ikuti aja jalur ini. Di depan sana sedikit lagi ada air terjun. Ayo guys, kita jalan lagi. Tapi sebelum itu kita berdoa lagi ya, supaya tidak ada halangan lagi menuju puncak." Mereka semua kembali berdoa dipimpin oleh Ahmad. Kemudian jalan bersama menuju arah puncak. Kali ini Edi yang memimpin perjalanan bersama Sentot, sementara Ahmad dan Doni berada di barisan paling belakang. Dan benar saja, tidak lama berjalan, sampailah mereka di sebuah air terjun kecil. Ahmad lalu mengisi beberapa botol yang sudah kosong di sebuah pipa kecil yang disediakan. Dia melihat jam tangan. Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Guys, kita sholat asar dulu ya, mumpung ada air buat wudhu." Memang di antara mereka, Ahmad yang terkenal anak paling alim di antara teman-temannya. Segera mereka sholat bergantian. "Don, udah selesai semua tuh. Buruan, terus kita lanjut," kata Ahmad pada Doni yang terlihat masih duduk-duduk santai sambil nyemil makanan. "Gak dulu ah, bajuku kotor semua ini." Alasan aja kamu. Namanya naik gunung ya pasti kotor lah. Yang penting sholat aja dulu." "Gak yakin aku Mat. Mau sholat juga kalau gak bersih. Pakaiannya itu kayak gimana gitu." Terserah deh." Sekitar jam 5 lebih sedikit, mereka pun mulai lanjut berjalan menuju ke pos 2 yang berada tidak jauh dari air terjun itu. Dengan penuh semangat, Sentot melangkahkan kaki lebih dulu. "Tot, tunggu yang lainnya. Main jalan duluan aja. Ini bukan di Lawu, jadi kamu jangan seenaknya. Kan kalau ada apa-apa sama aku, ada kamu yang akan mencariku lagi." "Sembrono ini anak. Tunggu Tot." Tanpa menghiraukan teriakan Edi, Sentot terus saja berjalan. Edi segera menyusulnya, diikuti oleh yang lainnya. "Ed, kamu tahu, perasaanku gak enak lama-lama di air terjun." "Kalau gak enak, kasih kucing aja." "Bukan makanan Ed, tapi perasaan. Susah memang kalau ngomong sama Edi,
suka keseleo lidahnya. Kamu itu suka nggak ngaca. Ed, kamu tahu nggak apa yang aku lihat di sana tadi? Ada apa emangnya, Tot? Di atas pohon-pohon tadi ada wanita memakai baju putih yang terus memandangi kita. Setan maksudmu? Iya, Ed, setan lah, apalagi. Tiba-tiba Winda yang berada di belakang Eddie menimpali. Iya Mas Ed, perasaanku juga nggak enak di sana tadi. Memangnya kamu juga melihat sesuatu, Win? Enggak Mas, tapi aku tahu sebuah cerita yang dulu pernah terjadi di air terjun tadi. Cerita apa itu? Jadi, aku pernah dengar kalau dulu ada seorang pendaki yang jatuh dari atas batuan di air terjun itu karena didorong sama kekasnya sendiri sewaktu mereka akan naik ke puncak. Loh, kok bisa? Yang aku dengar sih mereka cekcok karena si wanita dituduh selingkuh. Nah, tragisnya si wanita itu meninggal di tempat saat jatuh dan jadi hantu penunggu air terjun itu, Mas Ed. Hi, serem, ucap Sentot merinding. Wah, ngeri juga. Udah Win, sebaiknya kita jangan cerita yang aneh-aneh waktu mendaki. Oh iya, aku lupa Mas. 20 menit berjalan sampailah mereka di pos 2. Di sana juga terdapat semacam shelter sama seperti pos 1. Namun, karena sudah lama beristirahat sebelumnya, rombongan mereka tidak berhenti di pos 2 dan melanjutkan perjalanan ke pos 3. Namun, di tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba Ocha meminta istirahat karena dia merasakan kakinya sedikit bermasalah. Eddie pun berinisiatif mendekati Ocha dan bertanya, "Kenapa, Cak?" "Gak apa-apa Mas Ed, cuma kecapean aja kayaknya. Jadi kaki Ocha rada kram." "Oh, sini biar aku pijit." Ed, aku tahu apa yang ada di kepalamu." "Apa emang?" "Kamu mau membantunya kan?" "Lah ya emang." "Aduh Sentot, kukira mau bilang apaan." "Supaya merebut hatinya." "Tot, sepertinya kamu kebanyakan nonton sinetron deh. Kamu nanti dewasa sebelum waktunya." "Aku gak suka nonton tronton deh, Ed." "Sinetron, Tot." "Astagfirullah, jangan kumat dong." "Udah Mas Ed, gak perlu dipijit. Sepertinya butuh istirahat aja biar kembali baikan," ucap Ocha yang dari tadi pusing melihat Eddie malah ribut dengan Sentot. Sekitar 5 menit istirahat, Ocha mengajak untuk lanjut berjalan. Kali ini Ahmad yang bertugas memimpin perjalanan. Lalu ada Doni, Indah, Ocha, Winda, Sentot, dan Eddie ke bagian jalan di belakang. Beberapa lama berjalan, namun kejadian janggal sebelumnya kembali berulang. Jalanan yang harusnya mendaki, kali ini malah terlihat menurun. Hingga 1 jam lamanya tak juga menemukan pos 3. Tiba-tiba Ahmad menghentikan langkahnya. "Kenapa, Mat? Ini beneran jalannya begini? Ini kok kita malah turun? Bukannya harusnya mendaki itu naik ya?" tanya Doni. "Iya Don, bener. Ada yang gak beres ini. Kamu tahu gak? Aku merasa kita diputar-putar lagi. Lihat, ranting pohon di sana. Aku tadi sudah menandainya. Dan kita sudah melewatinya 2 kali. Ada apa ya dengan pendakian kita kali ini?" Spontan Doni menoleh ke belakang melihat ke arah Sentot. Sentot yang merasa diperhatikan oleh Doni langsung tersenyum lebar dan melambaikan tangannya. "Masa gara-gara mereka?" ucap Doni pelan. "Gak ada yang salah dengan mereka, Don. Justru tadi Mas Eddie yang bantuin kita menemukan jalan kan?" Tiba-tiba Ocha yang berada di belakang terduduk sambil memeluk lutut kemudian muntah-muntah. Ia mengeluh pusing. Eddie kemudian bergegas mengeluarkan minyak angin dari kerilnya dan menyuruh Winda untuk mengusapkannya pada Ocha. "Mungkin dia terkena mountain sickness, penyakit umum yang biasanya menimpa seorang pendaki di ketinggian tertentu karena kurangnya asupan oksigen." "Wah, keren kamu Ed," dipuji Sentot. Eddie langsung membusungkan dadanya. "Jangan sombong Ed, malu sama belalai bengkoknya," liris Sentot. Hari sudah mulai gelap. Sepertinya waktu maghrib sudah terlewat. "Mas Eddie, tolong jaga di sini ya. Sekarang gantian aku dan Doni yang akan cek ke depan," ucap Ahmad kepada Eddie. "Oh iya, oke Mat." Eddie pun menyanggupi.
Indah terlihat duduk termenung sambil mengatur nafas, sementara Winda masih sibuk merawat Ocha yang sedang kurang fit. Kemudian Ahmad dan Doni melanjutkan observasinya. Dengan bermodal pengalaman, mereka melihat area sekitar, mencari jalur-jalur setapak atau tanda yang mungkin bisa menjadi petunjuk arah. Namun hasilnya nihil. Di arah selatan dan utara hanya terdapat pohon serta jurang yang menganga. Mat, seumur-umur bolak-balik ke sini, belum pernah aku lihat jurang di jalur pendakian. Kita ada di sisi sebelah mananya sih sebenarnya? Iya Don, aku juga bingung. Perasaan kita cuma ngikutin jalur dan gak ada percabangan. Tapi kenapa jalurnya sama sekali berbeda dengan pendakian kita sebelumnya ya? Ahmad dan Doni pun kembali dengan tanpa hasil. Mereka kembali dan duduk lemas, sehingga teman-teman yang lain tahu bahwa mereka berdua tidak menemukan jalan. Astagfirullah, udah kelewat maghrib. Saya sholat dulu kalau begitu, ucap Ahmad tiba-tiba. Yang sedari datang hanya diam saja. Oh iya Mat, saya juga ikut, sahut Edi. Mereka pun sholat dengan bertayamum lebih dulu, lalu melipir ke arah utara. Dibentangkannya sebuah sarung untuk dijadikan sajadah. Lalu Ahmad mulai mengumandangkan azan. Dan keanehan terjadi saat azan dikumandangkan. Tiba-tiba terdengar suara puluhan ekor monyet yang sangat berisik. Mereka bersaut-sautan mengeluarkan suara nyaring dari segala penjuru hutan. Konsentrasi Ahmad sempat terganggu, apalagi kala teman-temannya terlihat panik. Doni terlihat mawas diri. Dia mengeluarkan sebilah belati sambil memperhatikan arah atas. Namun anehnya, walau suara tersebut terdengar sangat dekat, namun tak ada satupun monyet yang terlihat. Berbeda dengan Sentot yang masih terlihat santai dengan makan pisang. Tuh Ed, kamu dipanggil pulang saudaramu. Enak aja kamu, kalau ngomong seenaknya aja. Mendengar Sentot berseloroh membuat suasana yang tadinya tegang berangsur tenang. Para wanita pun tertawa mendengar celotehan Sentot. Udah Tot, kasihan Mas Edi, kamu bully terus, ucap Indah sambil tertawa. Ed, kamu dibilang tukang kuli. Bully Tot, bully. Kenapa jadi kuli? Apa itu bully? Bully itu apa ya? Ya begitulah pokoknya. Orang yang suka mengejek, menjatuhkan orang lain namanya bully. Mana bisa aku menjatuhkanmu Ed, orang badanmu segede Agung. Agung lagi. Siapa Agung? Tanya Indah cepat. Saudara kembar Edi, ucap Sentot sambil tersenyum. Wah, Mas Edi punya saudara kembar? Udah, gak usah didengar omongan Sentot, makin ngelantur. Edi memperhatikan Sentot yang selesai makan, lalu mengusapkan sebuah kain berwarna pink ke mulutnya. Kayak kenal benda itu, batin Edi. Sementara itu, Ahmad telah selesai melaksanakan sholat maghrib dan isya sekaligus. Terlihat ia mengangkat tangannya dan berdoa. Lirih terdengar, ia meminta jalan keluar kepada Rob semesta alam ini. Setelah bergantian sholat, kecuali Doni lagi-lagi, mereka merapikan tas dan memungut sampah sisa makanan ringan. Dilanjut berdoa sebelum memulai lagi perjalanan. Mereka berserah pada Sang Pencipta. Jika memang tak kunjung sampai, maka akan putar arah dan pulang. Setidaknya pulang lebih baik daripada tersesat. Ocha terlihat sudah baikan. Sesekali Edi menggodanya agar tertawa. Ahmad kembali memimpin perjalanan di tengah gelapnya malam. Dan anehnya, baru sekitar 15 menit berjalan, mereka ternyata telah sampai di pos 3 yang berupa hamparan kebun teh yang luas. Sayangnya di kala malam hari tidak terlihat pemandangan yang indah. Di sana terdapat juga sumber air dan toilet. Bahkan terdapat sebuah pondok kecil yang disediakan untuk beristirahat. Ocha, Indah, Winda dan Doni langsung tidur telentang di sebuah pondok buatan para pecinta alam setelah melepaskan tas keril mereka masing-masing. Sementara Ahmad masih berdiri dan berdiskusi dengan Edi. Mat, sepertinya kita bermalam di sini aja deh, ucap Edi pada Ahmad. Iya Mas Ed, benar juga. Yang lain juga sepertinya kelelahan. Don,
Bagi tugas, Don. Kamu ambil air ke bawah, biar aku sama Mas Edi mendirikan tenda. Teriak Ahmad memanggil Doni. Namun tidak terdengar jawaban dari Doni. Ah, bocah semprol, jangan-jangan tidur. Ya udah, Mat, biar aku yang diriin tenda. Kamu ambil air buat masak. Mana tenda kalian? Gak apa-apa, Mas Ed. Gak apa-apa. Kita sesama pendaki harus saling bantu. Iya kan, Tot? Tot? Tuh, Sentot mana? Kok hilang? Ucap Edi sambil tolah-toleh ke segala arah. Karena Sentot sudah tidak ada di sampingnya. Kemana itu anak? Mungkin buang air kecil di bawah, Mas. Nanti coba sekalian aku cek. Oh iya, Mat, makasih ya. Emang suka hilang-hilangan tuh bocah. Mentang-mentang anak... Anak apa, Mas? Anak bapaknya. Oh, kirain anak siluman. Bisa aja kamu, Mat. Ya udah ya, aku tinggal ambil air dulu ya, Mas. Tendanya ada di tas saya, bongkar aja. Ahmad kemudian pergi membawa jerigen air. Sementara Edi sibuk mendirikan beberapa tenda untuk mereka tempati malam ini. 3 buah tenda. 1 tenda untuknya dan Sentot. 1 tenda untuk Ahmad dan Doni. Dan 1 tenda lagi untuk para wanita. Sedang sibuk-sibuknya mendirikan tenda, tiba-tiba Sentot muncul mengagetkan Edi. Kamu lagi apa, Ed? Lagi main kelereng, Tot. Oh, kirain lagi pasang tenda. Lah itu kamu tahu. Kamu dari mana sih, Tot? Tiba-tiba hilang. Aku habis keliling, Ed. Ngapain? Pakai keliling segala. Nanti diculik setan lagi. Aku merasakan kehadiran Biyung, Ed. Jadi aku mencarinya di sini. Aku ingin menanyakan kepadanya kenapa aku sekarang tidak bisa menghubungi adik-adikku. Ngaco aja kamu, Tot. Mana mungkin Biyungmu sampai ke sini. Gunung ini sudah bukan wilayahnya. Bisa aja, Ed. Biyung itu makhluk gaib. Jangankan ke sini, ke rumahmu aja bisa kan? Iya juga ya, Tot. Tidak terasa 2 tenda milik rombongan Ahmad telah berdiri. Kini giliran mendirikan tenda milik Edi. Namun dari tadi Edi membongkar tasnya. Dia tidak menemukan tendanya di sana. Yang ada hanya makanan dan makanan. Kamu nyari apa, Ed? Kayaknya aku lupa bawa tenda deh, Tot. Tenang, Ed. Aku juga bawa tenda kok. Yang bener. Dari mana kamu punya? Waktu itu dibeliin Mama. Perhatian banget Mama sama kamu. Ya udah, keluarin tendanya. Aku udah kedinginan ini. Segera Sentot membongkar isi tasnya dan mengeluarkan tenda dari sana. Ini, Ed. Edi pun langsung merakitnya. Tot, apa, Ed? Ini tendanya kok ada gambar kucingnya? Iya, Ed, lucu kan? Kata Mama, gambarnya lucu kayak aku. Ini tenda anak-anak, Tot, bukan buat di gunung. Kena angin langsung terbang ini. Kan ada kamu buat pemberatnya. Akhirnya mau tidak mau tenda pun didirikan meskipun berwarna pink dan putih dengan gambar kucing. Ahmad yang sudah datang dari ambil air pun tidak kuasa menahan tawanya melihat tenda yang dibawa Edi. Mas Ed, kalau udaranya tembus nanti gabung aja sama kita, tawar Ahmad kemudian membangunkan teman-temannya yang tertidur di pos. Setelah semua bangun, benar saja. Mulai dari Doni sampai Ocha membahas tenda pink milik Sentot. Mas Ed, lucu banget tendanya. Seloroh indah meledek Edi. Sentot yang mendengarnya pun merasa bangga. Tuh, Ed, orang-orang aja memuji tenda kita. Tendamu, bukan tenda kita. Setelah tenda berdiri semua, para wanita kemudian mulai memasak. Sementara Doni dan Ahmad membuat api unggun. Segera setelah matang mereka semua menyantap masakan yang dibuat berupa nasi, mie instan, telur dan ikan asin yang menggugah selera. Walaupun merasa sendiri karena tidak ada pendaki lain yang membersamai mereka di pos tersebut. Setelah makan, tiba-tiba Ocha mulai membuka suara. Don, sebenarnya aku gak mau bilang ini, tapi dari tadi sejak naik tanjakan pertama, kulihat kau itu gendong perempuan dengan muka yang hancur, kata Ocha yang membuat semua yang ada di sana seperti tersambar petir. Edi dan Sentot pun saling tatap. Belum sempat memberi tanggapan,
Ocha langsung menyambung. Lalu wanita di gendonganmu itu terus menjilati kepalamu dan memanggil-manggil namamu. Tapi sepanjang perjalanan tadi, saya takut mau cerita. Mereka semua tertegun. Waktu terasa berhenti sejenak. Kopi tak lagi terasa hangat. Bahkan api unggun tak mampu mengusir ketakutan dari wajah mereka semua. Indah pun menambahkan, sebenarnya saya juga merasakan hal aneh. Di belakang rombongan kita seperti ada yang ikut jalan, tapi saya sendiri tidak mau tengok-tengok ke belakang. Namun tiba-tiba Ocha menyela dengan tatapan tajam ke arah api unggun. Kita kayaknya harus pulang malam ini juga. Aku merasa ada yang janggal dengan pendakian kita. Hah? Kau udah gila ya? Kita ini mau ke puncak. Namanya juga di gunung. Ya wajarlah hal seperti itu, sahut Doni sambil dengan nada sedikit meninggi. Udah Don, gak usah perlu bentak-bentak begitu. Mat, kau ini kan leader di sini. Kau juga yang memimpin perjalanan sampai kita dari tadi tersesat kan? Kalau gak becus jadi leader, mending gak usah sok ngatur. Sepertinya Ahmad berusaha menahan diri. Dia hanya terdiam di depan api unggun, tak menggubris teriakan Doni barusan. Teman-teman, jangan berkelahi. Mungkin emang aku yang terlalu ketakutan. Aku minta maaf, timpal Ocha sambil terisak. Namun seketika Edi merangkul Doni dan Ahmad. Udah, kita ini kan satu tim. Tujuan kita sama untuk mendaki gunung ini. Kalau kita terpecah di tengah perjalanan, hal yang terjadi selanjutnya akan lebih buruk lagi. Dan aku pernah mengalaminya. Dinginkan kepala kalian. Setiap ketakutan akan kita hadapi bersama-sama. Iya Mas Ed, maafkan kami, ucap Ahmad. Namun Doni hanya terdiam. Don, gimana? Mau lanjut nggak? Kalau lanjut, turunkan egomu. Kita ini semua teman. Jabat tangan temanmu, berbaikanlah. Kemudian Doni pun mengulurkan tangannya pada Ahmad, yang langsung disambut dengan senyuman. Lalu yang lain pun ikut mendekat dan berpelukan. Nah, gitu kan enak dilihatnya. Masa berantem di depan anak kecil? Tiba-tiba terdengar suara gemerincing lonceng. Semua yang mendengar langsung panik. Ed, sepertinya kita harus masuk tenda sekarang. Ya udah, sekarang kita istirahat. Jangan ada yang keluar tenda kalau tidak perlu. Memangnya ada apa Mas? Tanya Doni. Nanti aku kasih tahu, ucap Ahmad yang lebih dulu masuk ke dalam tenda. Oke, sampai di sini dulu cerita perjalanan dari Edi dan Sentot ketika mendaki ke Gunung Ungaran. Kita sambung pada episode selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Terima kasih kalian telah selalu memberikan semangat dan selalu mengklik tombol like serta share-nya. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa juga tuliskan komen ya. Tunjukkan eksistensi kalian. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Untuk Sentot, mungkin ceritanya akan tayang lebih sore ya. Sementara ketika malam hari nanti akan ada episode Nina Bobo untuk menemani malam hari kalian. Baiklah, saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.